Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Indri Widi Astuti dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Trilogi dengan NIM 21117056. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kompetensi guru sebagai pemenuhan tugas UTS mata kuliah Profesi Kependidikan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Febrianti Yuli Satriani SPDI MPD. Yuk langsung saja kita ke pembahasan pengertian kompetensi guru. Apa sih yang dimaksud dengan kompetensi guru ini? Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personalia, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang membentuk kompetensi standar profesi guru yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalitas. Kompetensi guru lebih merujuk pada kemampuan guru untuk mengajar dan mendidik sehingga menghasilkan perubahan perilaku belajar dari peserta didik. Kemampuan guru yang dimaksud adalah tidak hanya dari segi pengetahuannya saja, tetapi juga dari segi kepribadian, sosial, dan profesional sebagai guru, di mana masing-masing kompetensi sangat penting untuk seorang guru dalam melakukan tugas dan kewajibannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Guru dituntut untuk menguasai semua kompetensi guru agar dapat menjadi panutan bagi peserta didik. Ada juga kompetensi yang harus dimiliki seorang guru. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik ini merupakan kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, dan pengembangan potensi peserta didik. Berkaitan dengan kegiatan penilaian kinerja guru, terdapat 7 aspek yang berkenaan penguasaan kompetensi pedagogik. Yang pertama ada menguasai karakteristik peserta didik. Guru mampu mencatat dan menggunakan informasi tentang karakteristik peserta didik untuk membantu proses pembelajaran. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Guru mampu menetapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif sesuai dengan standar kompetensi guru. Guru mampu menyesuaikan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan memotivasi mereka untuk belajar. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum. Guru mampu menyusun silabus sesuai dengan tujuan terpenting kurikulum dengan menggunakan rancangan perundang-undangan sesuai dengan tujuan dan lingkungan pembelajaran. Guru mampu memilih, menyusun, dan menata materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan yang keempat, kegiatan pembelajaran yang mendidik. Guru mampu menyusun dan melaksanakan rancangan pembelajaran yang mendidik secara lengkap. Guru mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Guru mampu menyusun dan menggunakan materi pembelajaran dan sumber belajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jika relevan, guru memanfaatkan teknologi informasi komunikasi atau TIK untuk kepentingan pembelajaran. Yang kelima, pengembangan potensi peserta didik. Guru mampu menganalisis potensi pembelajaran setiap peserta didik dan mengidentifikasi pengembangan potensi peserta didik melalui program pembelajaran yang mendukung siswa untuk mengaktualisasikan potensi akademik, kepribadian, dan kreativitasnya. Yang keenam, ada komunikasi dengan peserta didik. Guru mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dan sikap antusias dan positif. Guru mampu memberikan respon yang lengkap dan relevan kepada komentar atau pertanyaan peserta didik. Yang ketujuh, penilaian dan evaluasi. Guru mampu menyelenggarakan penilaian proses dan hasil belajar secara kesinambungan. Guru melakukan evaluasi atas efektivitas proses dan hasil belajar dan menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan. Yang kedua, ada kompetensi kepribadian. Merupakan kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa
menjadi teladan bagi para peserta didik. Kompetensi kepribadian guru ini memiliki aspek-aspek tertentu. Yang pertama, bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia yang mencakup menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, adat, istiadat, daerah asal, dan gender. Dan yang kedua, bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan sosial yang berlaku dalam masyarakat, dan kebudayaan nasional Indonesia yang beragam. Yang kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat yang mencakup pertama, berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi. Yang kedua, berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia. Dan yang ketiga, berperilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik itu sendiri dan anggota masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga, menjunjung tinggi kode etik profesi guru, yang mencakup pertama, memahami kode etik profesi guru, yang kedua, menerapkan kode etik profesi guru, dan yang ketiga, berperilaku sesuai dengan kode etik guru. Dan yang ketiga ada kompetensi profesional, yang merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan seorang guru dapat membimbing peserta didik yang meliputi pertama, konsep, struktur, dan metode keilmuan yang menaungi dengan materi ajar. Yang kedua, materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah. Dan yang ketiga, hubungan konsep antar mata pelajaran terkait. Yang keempat, penerapan konsep-konsep keilmuan dan kehidupan sehari-hari. Yang kelima, kompetensi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional. Dan yang keempat, kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini merupakan kemampuan guru sebagaimana bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Hal tersebut diuraikan lebih lanjut dalam RPP tentang guru, bahwa kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya memiliki kompetensi untuk berkomunikasi secara lisan, tulisan, dan isyarat, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, bergaul secara efektif dengan siswa, sesama pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua wali peserta didik, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kompetensi adalah kumpulan pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang harus dimiliki guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Kompetensi berarti kemampuan untuk mewujudkan sesuatu sesuai dengan tugas yang diberikannya kepada seseorang. Untuk menjadi seorang guru yang baik, harus memiliki 4 kompetensi tersebut, yang sebagaimana harus dimiliki seorang guru agar guru dapat melakukan tugas dan wewenangnya dengan maksimal. Itu saja materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.